kasih melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan taburkan benih. Selamat pagi saudaraku pendengar dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan Sabda di pagi hari ini. Sebelum kita mengikuti Sabda pagi ini, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mengawali seluruh kegiatan atau aktivitas di sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan, bekalilah kami dengan firman, agar supaya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk setiap kegiatan atau aktivitas sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah saudaraku pendengar di mana berada, Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Kita akan membaca Habakuk pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya dan yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena itu, engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Saudaraku, pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan hari ini saya beri judul, celakalah bagi orang yang merampas milik orang lain. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Pembacaan kitab kita pada ayat yang ke-6 tadi. Menggaruk, kata aslinya bahasa Ibrani, rabah. Artinya bertambah banyak, membuat sangat banyak. Nah, menurut KBBI, menggaruk kepala, badan karena gatal, dan menggaruk atau mengukur tanah, dan sebagainya. Kata memuati, artinya memuliakan, kehormatan, memberatkan dan menekan. Saudaraku, barang gadaian atau abid juga berarti perjanjian yang memberatkan, atau hutang yang besar. Kata membuat sangat banyak atau menggaruk dapat terjadi pada semua upaya yang dilakukan untuk merampas hak milik orang lain. Seperti memindahkan tawang, yang bahasa Tombulunya bakerek, atau dalam bahasa yang kita kenal tapal batas. Nah, membuat perjanjian yang tidak adil atau memberatkan dan merugikan pihak lain yang lemah agar dipuji, dihormati dan dimuliakan orang. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman hari ini mengingatkan bahwa sikap dan perilaku orang seperti itu akan memberatkan, menekan, dan menenggelamkan dirinya dalam kecelakaan. Karena itu, saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hal apakah celaka seperti ungkapan firman terjadi? Celaka ini ditujukan kepada bangsa asing yang menjara atau para penindas umat Israel. Itu jelas pada ayat yang ke-7 tadi. Ketika umat Israel mengalami kekalahan, maka mereka dijarah habis-habisan. Hukum perang memang demikian, tetapi mereka digambarkan akan dijarah karena kekerasan kepada yang lemah. Karena itu saudaraku,
Sikap memuati diri mereka dengan barang gadaian menggambarkan suatu ketamakan mereka yang beria di atas penderitaan orang lain. Orang susah, dong tambah bikin susah lagi. Karena itu jemaat Tuhan, hukuman bagi mereka yang merampas dengan keji disampaikan dalam ayat 7 dan 8. Menyatakan bahwa keadaan yang sama akan dialami oleh semua orang yang melakukan kekerasan. Nasib mereka akan menjadi seperti barang rampasan karena kekerasan yang dilakukan terhadap negeri, kota, dan oleh jeritan darah manusia menjadi korban. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada ungkapan ejekan dari Yesaya 14 ayat 4 mengatakan bahwa yang ditujukan kepada si penindas demikian. Sudah berakhir si penindas. Sudah berakhir orang zalim. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, apabila Tuhan melakukan itu, mereka akan mengejek Raja Babel begini. Raja yang kejam sudah jatuh, ia tidak dapat menindas lagi. Jemaat Tuhan dan saudaraku pendengar yang Tuhan Yesus kasihi. Dijauhkanlah daripada kita celaka karena melakukan kekerasan, menjara hak orang lain. Marilah kita menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain dan dengan saling menghargai, menghormati, dan menolong. Apa yang kita inginkan orang lakukan kepada kita, lakukanlah yang sama terhadap orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah dikumandangkan pada pagi ini. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat merealisasikan dalam kehidupan sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk melakukan di hal-hal yang baik dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku pendengar yang Tuhan kasihi, demikianlah sabda pagi hari ini yang telah sama-sama kita dengar. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan beritahi